Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang produk makanan atau produk barang yang akan saya kembangkan di wirausahaan ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Mawarni. Saya dari kelas G1 Manajemen Ekonomi. NPM saya 10120709. Saya kuliah di Stanley Bandung Business School. Tempat tanggal lahir saya Jakarta 20 Januari 2002. Alamat saya di Kampung Cicalengka, RT 6 RW 3, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Tamat sekolah saya di SDN 06 Pagadungan Pagi, Jakarta Barat, SDN 1 Ciamplas, MTS Al-Mukhtaria Mande, MA Al-Mukhtaria Mande. Pengalaman saya pernah mengikuti lomba Qiraatul Quran, yaitu juara ketiga. Harapan saya juga menjadi harapan 2 pidato bahasa Arab tingkat Kabupaten Bandung Barat. Moto hidup saya, kesungguh-sungguhanmu mengantarkan kesuksesan, dan yakinmu yang akan menjadikan niatmu istiqomah minal barokah. Ketika harapan dan ridho Allah yang kamu cari, maka ada keberhasilan yang akan kamu raih dengan adanya ridho guru dan orang tuamu. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang produk makanan yang akan saya kembangkan sendiri di wirausahaan ini, yaitu salah satunya opak kencur. Pasti siapa sih yang nggak tahu opak kencur ini? Tapi pengertian opak kencur ini adalah makanan khas Jawa Barat dan cocok untuk oleh-oleh. Bisa kita nikmati juga bersama keluarga ataupun tetangga lainnya. Kenapa saya memilih produk ini? Karena masyarakat Indonesia itu sudah hampir 100% lebih suka ngemil, ya kan? Nah, oleh karena itu opak kencur ini juga bisa menjadi pengganti nasi karena mengandung karbohidratnya yang tinggi yang dapat mengenyangkan perut. Jadi masyarakat lain tidak perlu khawatir karena mengemil itu bisa mengenyangkan perut, apalagi opak kencur yang bisa membuat perut kita kenyang karena mengandung karbohidratnya yang tinggi. Oleh karena itu opak kencur ini memiliki keunikan atau keunggulan, yaitu cetakan yang berbeda dari kerupuk yang lain dengan rasanya yang beda-beda, namun tetap memiliki khas rasa kencurnya. Nah, jadi opak kencur ini berbeda dengan opak yang lain, tidak mengandung pengawet juga, namun berbeda dengan opak yang lain dalam penggunaan tepungnya, sehingga kita dapat memasukkan produk ini ke pasar ataupun tempat yang lainnya, karena opak ini sangat diterima di masyarakat dan di tempat perdagangan seperti pasar-pasar. Alhamdulillah opak cikur ini sudah tentu halal dan sudah dicap oleh BPOM. Tidak ada pengawet apapun yang bisa membahayakan, ini semua bahan-bahan alami. Nah, selanjutnya target pasar. Target pasar ini cara pemasaran produknya itu dari barang produksi sampai kita memasarkan produknya, terus mencari konsumen di masyarakat sehingga masyarakat ini terunggul dengan produk kami. Lalu kita akan menjualnya dan kita mencari market-market yang bisa menerima opak kencur ini, yaitu pasar. Oke, selanjutnya nilai jual dan keunggulan produk. Dari harga produk opak kencur tersebut, yaitu 1 kilo opak mentahnya itu 45.000, sedangkan 1 kilo opak gorengnya atau opak matangnya 50.000. Karena selanjutnya nilai jual dan keunggulan produk. Nilai jual dan keunggulan produk ini dari harga produk opak kencur tersebut 1 kilo opak mentahnya itu 45.000, sedangkan 1 kilo opak gorengnya itu 50.000. Kenapa berbeda? Karena dari sisi bahannya, yaitu dengan perlu minyak dan gas lainnya.
Nah, harga per bungkus itu bisa nyampe 5.000 sampai 15.000. Itu yang matangnya. Keunggulan produk ini memiliki bervarian rasa seperti original, pedas, kacang, dan jengkol. Pastilah orang masyarakat di Nusantara ini pasti hampir 90% itu suka jengkol. Tapi saya mah kurang suka. Oke. Memiliki nilai rasa yang tinggi, nilai khas kencurnya yang banyak diminati, harga yang terjangkau, irit, tidak menguras kantong juga, punya khas penyajian sendiri, kelompok kerupuk yang paling terunik yang dapat mengenyangkan perut para pembeli. Jadi ngemil opak kencur itu mengenyangkan perut, dan masyarakat lain pun tidak perlu khawatir karena ngemil itu bisa juga mengenyangkan dan menjadi pengganti nasi. Nah, selanjutnya biaya produksi. Biaya produksi ini bahan bakunya seperti pada proses produksi 125 produk makanan maka diperlukan bahan baku yaitu tepung kanji, minyak goreng, kencur, bawang putih, gas LPG, plastik, dan penyedap rasa lainnya. Kemasannya, harga belinya, jumlah yang digunakan, jumlah biayanya juga sampai 188.000. Oke, sekarang lembar tenaga kerja. Untuk saya itu bekerjanya itu 0,25 hari dikali 100.000, jumlah biayanya sama dengan 2.500.000. Sedangkan asisten saya juga 1 hari full dikali 80.000 sama dengan 2 juta. Jadi jumlah biayanya itu 180.000 per hari. Lembar biaya tetap sewa tempat 1 tahun 5 juta, per harinya 16.667. Alat cetak 1 bulan 100.000 per harinya 160 perak. Kompor 1 tahun 300.000, per harinya cuma 1.000. Sedangkan wadah atau nampan besar 1 tahunnya itu sama dengan 250.000, per harinya itu hanya 900 perak. Mesin pengemas 1 tahunnya itu sama dengan 200.000, sedangkan per harinya 667. Oke, next. Biaya total biayanya itu biaya bahan baku 188.000, sedangkan biaya tenaga kerja itu 180.000. Biaya tetapnya 19.394 ditambah seluruhnya jadi 387.394. Sehingga menghasilkan total barangnya jadi 6,50 kilo. Sedangkan yang jadinya itu 125 kantong atau per bungkus. Biaya per kantongnya itu hanya 15.000. Oke, sekarang modal awal atau startup. Gaji karyawannya itu per bulan 4.500.000, sedangkan bahan bakunya 188.000. Pemasarannya berat produk 125. Tarif biaya pembungkusan itu 10.000 dan biaya pembungkusannya juga 125.000. Next. Mengapa bisnis ini layak dan patut didukung? Karena produksi kerupuk ini yang menjadi incaran para konsumen untuk menjadi oleh-oleh khas Jawa Barat. Untuk masyarakat luar kota, seluruh masyarakat Indonesia menyukai atau mengkonsumsi makanan terutama opak kencur ini yang berbeda dengan kerupuk lainnya, tidak mengandung pengawet lainnya, dan cara pembentukannya pun berbeda dengan rasa yang lebih gurih dan memiliki varian rasa yang menuntut konsumen aneh, yaitu jengkol dan pedas yang dibuatnya pun dengan sendiri, berbeda dengan cara pembuatan pedas yang instan. Jadi produk ini layak untuk dikembangkan karena memiliki nilai cipta yang tinggi. Pada awalnya produk ini hanya mencoba, namun didukung oleh masyarakat sehingga dapat menciptakan produksi kerupuk opak ini. Nah, jadi yang menjadi unggulan para konsumen itu yaitu ada rasa jengkol dan pedasnya, namun berbeda. Pedasnya itu kita bikin sendiri dari cabai garing lalu di blender dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ini ada foto-foto produksi opak kencur mentah. Ada opak kencur mentah, ada opak kencur jadi atau buat pemasaran. Ini ada rasa original, tentunya pedas yang bukan instan. Nah, selanjutnya udah habis ternyata
Alamin, presentasi ini sudah selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan karena saya masih tahap belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.